Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan shahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyam li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengajarkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, sehingga kita dapat merasakan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dari awal bulan suci Ramadan hingga akhir bulan Ramadan, ibadah kita, salat kita, puasa kita, infak sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat dari Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari yang kedua dari bulan suci Ramadan. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. 10 hari pertama merupakan rahmat dari Allah, dan yang kedua maghfirah dari Allah, dan 10 hari terakhir merupakan pembebasan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita kehidupan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Jabodetabek sana, begitu berat cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini harusnya menjadi hari istimewa, hari yang penuh dengan khusyu'an untuk beribadah, akan tetapi Allah berikan cobaan, Allah berikan kehilangan keluarga, sanak saudaranya entah kemana, akan tetapi kita di sini diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur itu, marilah kita meningkatkan segala aktivitas ibadah kita, termasuk kualitas ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kepada para masyarakat untuk kembali mengoreksi bagaimana kualitas ibadah puasa kita yang telah kita lakukan di 10 hari yang pertama kemarin. Tentunya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang bulan suci Ramadan, beliau bersabda, Ramadan syahrullah wa fadluhu 'ala sa'iril syuhur ka fadlillahi ta'ala 'ala khalqihi. Kata Rasulullah, Ramadan bulan Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan dari bulan suci Ramadan ka fadlillahi ta'ala 'ala khalqihi, sama seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Bagaimana mungkin kita membandingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini menunjukkan bahwa Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa,
bulan yang sangat luar biasa, di mana ketika kita melakukan sedikit saja amal ibadah dibalas berkali lipat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan Rasulullah juga bersabda, "Lau ya'lamu ibadah ma fi Ramadan la tamanna ummati an yakuna sa'atan." Kalau seandainya hamba Allah itu tahu keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, la tamanna, kata Rasulullah, sungguh pasti umat-umat akan minta sama Allah agar seluruh bulan dijadikan seperti bulan suci Ramadan. Maka kita perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, jangan sampai menyia-nyiakan hari-hari di bulan suci Ramadan. Bahkan ketika tidur pun kita niatkan untuk beribadah agar besoknya bisa lebih maksimal dalam melaksanakan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara Allah, maka tidak pernah bisa lepas dari salah satu rukun Islam, yakni berpuasa. Puasa merupakan kewajiban bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam." Imam Al-Ghazali memberikan makna yang tersebut seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa secara sempurna. Kata Imam Al-Ghazali, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa secara sempurna. Maka yang harus kita garis bawahi adalah seluruh orang-orang yang merasa dirinya memiliki iman kepada Allah, baik yang memiliki iman tipis, memiliki iman yang sedang kepada Allah, atau memiliki iman yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memiliki kewajiban yang sama, tanggungan yang sama. Apa itu? Kutiba 'alaikumus shiyam, berpuasa secara sempurna. Mengapa Imam Al-Ghazali memberikan makna seperti itu? Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang hidup di zaman ini melaksanakan ibadah puasa tidak sesempurna ketika orang-orang zaman dulu. Bahkan masuk dalam kategori yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan bertanya pada dasarnya mereka hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali membagi orang-orang yang berpuasa dengan beberapa tingkat. Yang pertama, orang-orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib. Pokoknya dari subuh sampai maghrib gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri, puasa sah, puasanya sah. Akan tetapi kalau ingin puasanya lebih berkualitas, kata Imam Al-Ghazali, jangan hanya menahan lapar dan dahaga. Selain kita menahan makan, menahan lapar, menahan dahaga, menahan untuk tidak berhubungan suami istri, kita juga perlu untuk menahan pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Menahan mulut kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita dari menyakiti saudara kita, atau kaki kita melangkah menuju tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bahkan di bulan suci Ramadan pun termasuk. Oleh karena itu, para jemaah sekalian dirahmati Allah, kita perlu mengoreksi amal ibadah puasa kita selama 10 hari yang lalu. Apakah sudah sampai pada tingkatan puasa yang
yang seperti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi ada tingkatan puasa yang jauh lebih sempurna. Selain menahan lapar dan dahaga, menahan seluruh anggota tubuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hati serta pikiran kita juga menahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menahan dari prasangka-prasangka buruk atau sampai bersujud berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa sih Allah tega kalau dia 1 bulan dari keimanan? Sudah satu. Padahal itu tujuan yang salah satunya adalah agar untuk membakar dosa-dosa kita. Ramadan diambil dari kata Ramadan yang artinya membakar, panas. Maksudnya adalah selama bulan suci Ramadan Allah ingin membakar dosa-dosa kita, sehingga ketika nanti di hari ini kita kembali menjadi orang-orang yang fitrah, kembali suci. Maka bagaimana dengan puasa kita? Apakah sudah sampai pada tingkatan sempurna? Karena yang menurut Imam Al-Ghazali, puasa yang sempurna ialah puasa menahan dari sesuatu yang membatalkan, baik membatalkan secara langsung atau membatalkan secara tidak langsung. Membatalkan secara langsung bagaimana? Dengan puasa yang puasa jam 12 siang tunggu es 10 batal. Jam 3 sore makan habisi batal. Langsung batal. Yang membatalkan secara tidak langsung seperti dengan berpuasa, kemudian diawali dengan sholat subuh berjamaah, dengan kultur, tadarus dan lain-lain, sampai sore dengan ngabuburit, nyari ajin, kalau sing ngayu titik, nah itu sudah mengurangi nilai ibadah puasa. Dan ibu juga sama. Niat puasa, produk isu titik, udah merasa ketukan cari, ngerasanya tombol. Ini juga mengurangi nilai ibadah puasa kita. Maka pada masa ini Allah, bagi orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan sempurna dari Imam Al-Ghazali, yang pertama orang tersebut akan merasa rindu dengan bulan suci Ramadan, akan semakin rajin untuk bertadarus, akan melaksanakan puasanya secara berhati-hati kata Imam Al-Ghazali, lebih sabar dalam menghadapi ibadah Ramadan. Siang-siang terik panas matahari, kalau nggak sabar, singit-singit mobil dapat. Malam hari kalau nggak sabar, hujan-hujan nggak mau berangkat ke masjid, turun lagi. Kemudian yang kedua dari puasa orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan yang sempurna, inilah puasa yang seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, yakni as-siyam junnah. Puasa yang merupakan perisai, benteng, tameng bagi kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang jelek-jelek, itu ditameng, ada bentengnya. Sehingga keluar yang tereksplor dari dalam diri kita adalah sesuatu yang baik-baik saja. Mulut yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik. Kaki dipakai melangkah menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jemaah, marilah kita koreksi ibadah puasa kita yang telah kita lalui dan berbenah untuk lebih memperbaiki ibadah puasa kita di hari-hari yang akan datang. Dengan harapan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang mampu berpuasa secara sempurna. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita dan iman dan Islam sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa ini secara sempurna. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum